Dewan Koordinator Pusat khusus anak-anak dari putra putri dari Bapak Kiai Haji Dahlan Salam Haji itu dari sana ya, untuk bisa memenuhi tempat yang telah disediakan, mulai dari nomor 1 yang semakin dikenal oleh Dewan Guru Koordinator Cabang NTG, semakin dekat sama putra putrinya Pak Dahlan, mulai dari nomor 1 anak pertama, anak kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8. Walaupun yang ke-8 belum bisa hadir di tengah-tengah kita berharap beliau bisa berkumpul kembali bersama keluarga besarnya ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau bisa kembali bersama dan bisa duduk di hadapan kita, karena saya kurang peka maknanya Pak Dahlan ya. Sengaja kursinya 13 disiapkan 13 sekarang untuk satu. Boleh tulis tengah-tengah juga nggak apa-apa. Mohon maaf ya, ini dari 13 putra putri ayah kami Pak Dahlan itu 12 yang hadir, kursinya ada 13. Satu kursi kami mohonkan kepada Abah Fadil yang menantu pertama. Kenapa Abah Fadil? Pak Fadil itu salah satu menantu yang banyak berkontribusi di Irwani, tempat curhatnya ayah. Selama belajar di Irwani itu Mas Fadil itu Bapak ini ya, kadang-kadang melihat Mas Fadil itu penantu pertamanya suami kaya. Jadi satu kursi kosong untuk Abah Fadil saya rasa pas gitu ya. Alhamdulillah, ya, masya Allah. Ya, saya bisa saksikan inilah keluarga besar atau putra putri dari Pak Dahlan, yang mana di sesi ini kami berharap Ustaz bisa berinteraksi aktif kepada beliau-beliau, menggali segala macam sejarah perjalanan daripada Kiai Dahlan Salam Haji dalam mencetus satu metode yang sangat luar biasa, yang tidak kemana-mana namun berada di mana-mana, ada di mana-mana ya. Kami persilakan dalam hal ini akan dipanggil langsung oleh Bapak Sekjen Cabang Al-Ustaz Muhammad Rusmo Abaya. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Nomor 1. Belum sempat. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 2. Supaya bekas-bekas pemiliknya yakin gitu ya. Baik, karena rumahnya kalah, kita langsung masuk diskusi, di mana untuk sesi pertama ini kami akan buka untuk para tuan guru dan tokoh untuk bertanya kepada para materi yang berdebat. Kita awali dari para alim ulama yang putra, kami silakan dari Ustaz Ibrahim, silakan ya. Dan juga nanti mungkin dari anak dari tokoh dari Ustazah yang bisa bertanya. Kami bersilakan Ustaz Ibrahim untuk berdiri. Jangan ambil masker ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam.
Sebelum saya bertanya, ada pertanyaan, ada permintaan. Jadi saya minta semoga Allah kabulkan dan mudah-mudahan hadirin setuju. Saya minta pada semua anak undangan jangan hanya hari ini datang melompok. Setuju kira-kira? Diterima kira-kira Pak permintaan? Yang kedua, dalam ini kan dunia ini selalu bergejolak. Sana sini bergejolak. Mudah-mudahan Hirofati izin Allah bisa menentang pergejolakan yang Yang pertanyaan saya, yang pernah peristiwa terjadi yang luar biasa. Sebelumnya ada juga peristiwa sampai di persidangan segala macam. Timbullah namanya Iqra. Kami ingin tahu apa latar belakang Iqra. Kemudian qiraati ada yang ti. Sehingga timbul ambilati mi. Nah, apa di sini kapan timbul? Apakah ini mengambil dari qiraati? Jadi mungkin Bapak bisa jelaskan karena metode yang pertama di sini adalah qiraati. Dan bagi masyarakat TPK yang mempertamakan sila TPK adalah qiraati. Apakah ini juga ini berasal dari qiraati? Bagaimana Iqra itu belajar? Assalamualaikum. Oke, lagi satu, bisa lagi satu, dua pertanyaan. Oke, dari Habibullah, dua pertanyaan baru dijawab oleh keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya sebelum bertanya untuk menyampaikan satu hal, bahwa alhamdulillah saya mengenal metode qiraati ini kurang lebih tahun 1990 di Kelungkung Bali, dan alhamdulillah saya pernah mengundang dari almarhum Bapak Kiai Haji Dahlan Sarjana bersama istri datang ke Kelungkung Bali untuk memberikan penataran, dan kami mengundang 60 lembaga yang ada, yang hadir kurang lebih sekitar 129 orang, sehingga waktu yang untuk penataran 2 hari ditambah menjadi 1 hari 3 hari. Nah, ini kemudian saya bawa metode itu karena pindah ke Lombok untuk membuka semacam yang ada di Kelungkung Bali. Allah mentakdirkan, dan alhamdulillah tahun 2005 datang akhirnya Ustaz Abdul Aziz bin Akil. Saya berikan semua yang saya miliki, 2 set alat peraga dan buku yang saya bawa, saya kasih semuanya. Dan alhamdulillah itu dipelajari. Menurut cerita 2-3 tahun ke depan setelah saya berikan, baru Ustaz Abdul Aziz menerapkan metode qiraati. Nah, ini untuk dimaklumi, dan alhamdulillah saya kunjungan balasan tahun 1993 dan beserta istri, dan di situ saya minta untuk ditasbih. Kata almarhum, tidak perlu ditasbih, tapi saya tetap ngotot untuk ditasbih. Alhamdulillah disuruh membaca surah Al-Baqarah ayat 28, dan setelah selesai kemudian diberikan alhamdulillah syahadat. Nah, ini sekedar saya sampaikan, sebetulnya tak mau saya sampaikan karena saya ingin
tetap di belakang layar saja. Pernah Ustaz Yamin menyampaikan ini Pak Ustaz Abdillah ini lempar batu kemudian lari. Saya katakan tidak. Saya tidak seperti apa yang disampaikan, tapi saya bisa katakan bahwa ibarat orang yang lari 4 kali 100 meter estafet, saya sebagai orang yang pertama, kemudian saya serahkan kepada Ustaz Abdul Aziz. Setelah diterima tongkatnya, Ustaz ya Abdul Aziz yang lari, saya. Jadi tidak benar kalau saya melempar kemudian saya lari. Tetap saya monitor. Alhamdulillah perkembangan kita sampai terakhir saya tetap diikuti. Kemudian pertanyaan saya bahwa untuk qiraat ini ya mungkin dari semua yang terlibat di dalam qiraat ini insyaallah memahami, mohon untuk diberikan kiranya semacam pencerahan bahwa qiraat ini luar biasa ya. Dari mulai bagaimana Al-Fatihah Kiai Haji Dahlan Salim Terkasih ini merintis mengarang sampai qiraat ini luar biasa perkembangannya, baik itu di ASEAN maupun di seluruh Indonesia luar biasa. Dan belakangan kita dengar bahwa qiraat ini ya mudah-mudahan kita berdoa bisa disatukan kembali sehingga tidak ada qiraat versi A dan B. Jadi boleh dikatakan memang apa yang kita sama-sama lihat semuanya bermuara ke qiraat ini, baik itu Iqra, metodologi dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu mohon kiranya penjelasan bahwa bagaimana terhadap yang alhamdulillah yang hadir pada saat sekarang ini 12 orang yang mengikuti apa yang menjadi amanah, apa yang dirintis oleh Allah Kiai Ahmad Dahlan Salim Terkasih, dan saya termasuk di dalamnya berdoa mudah-mudahan ini tetap berkibar hingga akhir zaman. Jadi kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan sampaikan kepada Anda untuk menjawab dua pertanyaan tersebut. Terima kasih. Nanti pertanyaan pertama yang menjawab Tony ya. Yang kedua itu Abah Fatih. Tapi saya sedikit memberi garis besar ya tentang metode-metode dalam qiraat yang dijadikan. Jadi setelah qiraat ada Iqra, kemudian ada tilawah, umi, yang ini metode-metode dua qiraat yang relatif besar yang dikenal masyarakat Indonesia itu. Ya. Tapi Fasohati, umi, tilawati, yang dua, Iqra itu. Untuk diketahui bahwa semua penulis metode itu adalah dulunya orang-orang qiraat. Bahkan mereka itu adalah koordinator cabang qiraat. Termasuk penulis umi, Pak Muzamil itu adalah koordinator qiraat cabang Surabaya. Acara Silanas yang tahun kemarin di NTB di kota ini yang ke-9 ya. Silanas ketiga di Bogor itu Pak Muzamil yang membuat umi itu salah satu pemateri. Jadi masih Surabaya masih dilatih itu. Iqra itu 18 tahun pakai Iqra. Iqra menulis buku awal itu 8 jilidnya. Iqra 8 jilid. Jadi ngambil buku Irati dari jilid 1 sampai jilid terakhir 8 itu. Karena sebelum 6 itu 8 jilid. Tapi kok
dalam satu waktu ambil buku qiraat di kesempatan itu tidak jadi jilid 1 tapi jilid 2 sampai jilid 10 ya. Dari jilid 2 ke jilid 10. Kemudian ambil buku lagi setelah sekian bulan beli buku qiraatnya jilid 3 sampai yang terakhir 1-2 nya enggak. Jadi terus kemudian kita kan, ini kenapa ini? Kok jilid 1-nya enggak ada orang beli, jilid 2-nya enggak orang beli. Belakangan baru tahu bahwa Jogja itu bikin jilid buku Iqra. Ketika buku jilid 1 sudah jadi, jilid 2 dan seterusnya buku Iqra sudah jadi, di halaman terakhir buku Iqra itu tulisannya gini. Selesai jilid 1 Iqra, lanjutkan buku Qiraati jilid sekian halaman sekian itu ada. Ketika jilid 3 Iqra belum jadi, baru jadi jilid 1 dan jilid 2, di bagian terakhir jilid 2 ada tulisannya, selesai buku Iqra jilid 2 ini, lanjutkan buku Qiraati jilid sekian halaman sekian, dan seterusnya ada tidak buku Qiraati lagi pakainya Iqra, jilid Iqra. Umi dan lain-lain kurang lebih sejarahnya sama. Jadi semuanya adalah orang-orang Qiraati dan semuanya itu kurang lebih mempunyai motivasi yang sama untuk membuat metode-metode itu. Ya, penjelasannya silakan Tony bisa menjelaskan mengenai metode-metode di luar Qiraati. Oh itu, ya kira ada kontribusinya. Sebetulnya Pak Abu lebih tahu. Saya ingin menceritakan saja soal penelitian ini timnya apa penelitian dalam disertasi doktor beliau Ustaz Sofyan Effendi mengenai metode-metode yang berkembang di Nusantara, tidak hanya di Indonesia ya, Nusantara yang termasuk ke Brunei, Malaysia, Singapura. Memang luar biasa Nusantara yang ternyata ditemukan sekitar 260 metode yang berkembang yang ada di Nusantara. Kayaknya kalau di Mekah itu cuma satu, iya Bu ya. Katanya sih cuma satu ya, tadi itu gitu ya. Mekah aja cuma satu, Indonesia bisa sampai 260. Itu yang melatar belakang beliau meneliti. Ada beliau meneliti sebetulnya bedanya apa sih metode-metode itu. Beliau membagi metode itu menjadi 4. Dari seluruh yang ada di Indonesia ternyata ada 4. Tentu yang pertama metode yang kita kenal sangat bermanfaat bagi umat Islam khususnya di Nusantara, yaitu metode penelitian. Mungkin Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, para ulama di sini juga dulu belajarnya bagaimana jadi itu apa sih? Alif Fatahah, Fatahah kalau di Anakum Bainakum, kalau di Jawa Barat Alif Jakarta, hanya definisi, hanya penamaannya dari sama. Beliau mengkategorisasi ini menjadi istilahnya tahaji. Tahaji itu mengurai, diurai, disebutkan dulu nama hurufnya. Alif, alifnya disebut dulu. Ya. Tampaknya juga yang kita rasakan dulu kalau saya belajar bahasa Indonesia, belajar membaca tulisan Latin juga begitu. Kalau itu saya I, N, I, Ni, I, B, U, bukan sekarang masih ada kayak gitu ya. Artinya B-nya disebut dulu. B, U, bukan, tahaji. Diurai. Itu pionirnya memang Baghdadi, ditemukan 1900. Terus yang kedua ada metode talafuz. Jadi tidak diurai, tidak disebutkan hurufnya, langsung A, Ba. Itu qiraat ya, pasti qiraat ya. Ditemukan bahwa ternyata metode yang modelnya seperti itu, yang langsung disebut, itu pionirnya qiraat, dan yang berkembang itu sebagian besar dari 260 itu tampaknya talafuz ya, termasuk dalamnya ummi, kemudian tilawat dan semuanya talafuz langsung disebut A, Ba, tidak disebutkan Ba-nya, ini namanya huruf Ba, nggak ada kan qiraat nggak ada.
antara penelitian beliau menemukan bahwa ternyata yang besar yang talafut tadi itu semuanya punya laki-laki. Jadi ada koordinator, bahkan ada yang menjadi pembicara di generasi 3, semuanya. Artinya apa? Ada interaksi antara penyusun itu. Memang terinspirasi. Kalau bahasanya pendidikan kan kalau dijiplak, nggak boleh ya. Bahasanya terinspirasi gitu. Memang ada bedanya. Apa bedanya? Bedanya apa? Katanya kalau dulu yang menyusun suatu metode kita nggak usah sebut salah itu dia bilang kalau kira susah dapatnya. Oh dapatnya di mana? Gak dijual bebas. Setelah kita bikin metode seperti itu yang gampang didapatkan, dijual bebas. Itu kenapa Pak Dahlan sampai kalau tadi sempat diceritakan suatu waktu Pak Dahlan pernah sakit hati, marah ketika diundang Jepang dan ada metode lain yang terinspirasi. Saya kira marahnya wajar dan cuma marahnya begini. Pak Dahlan itu membuat prinsip, membuat apa ya? Tata kelola bahwa kalau metode Nurhati itu bukan jual buku tapi ikut gurunya. Kalau mau ngajar ya harus pembina. Itulah yang mau update yang tadi dijual bebas. Makanya di situ sudah dibikin sistem tata kelola baik, tapi terus tiba-tiba ada metode serupa yang bisa dijual bebas. Kira-kira bayangannya marahnya di situ. Jadi kalau marah soal apa namanya cipla apa, faktanya Pak Dahlan nggak jual buku kan, banyak kata-kata Pak Dahlan yang buat apa kalau mendapatkan benefit finansial saja, kenapa harus dibikin koordinator atau mereka dan faktanya koordinator justru penjualannya akan dibatasi kan buat apa? Mending jual bebas saja. Jadi bukan itu marahnya bukan soal benefit finansial, tapi prinsip-prinsip dijual yang sudah ditata tadi hancur. Lanjut tadi mengenai talak ini. Memang ada satu talak ini yang cukup berkembang. Bedanya kalau Qiraat di talak putihnya itu mengikuti huruf hijaiyah A, Ba, Ta, sampai Ya. Ada satu metode talak putih juga, tapi mengikuti jalan cerita. Sama-sama talak putih, tidak ada pembacaan. Kalau masalah tadi, ya. Kebetulan saja kalau Qiraat 1963 atau tadi itu 1965, tapi tidak ada hubungan, tidak pernah ketemu antara penyusun Al-Barqi sama Qiraat, tidak pernah ketemu. Daerah yang berbeda dan kebetulan saja Qiraat itu dulu 1963 ya di sini. Apa susunannya mengikuti jalan cerita? Kalau salah ada raja ya, ada raja maha kaya. Jadi bukan alif kata tapi ada roja ya Bapak. Misalkan nggak ada raya roja. Nggak tahu mungkin NTB juga ada seperti itu ya. Itu kan di Surabaya. Mungkin NTB juga ada yang seperti itu. Berbeda lagi dengan yang satu metode yang sama sekali tidak ada hubungan dengan Qiraat. Namanya tadi sudah disebutkan kiasi mengkiaskan. Yang tadi itu ada gambar mata, mimpan tak mata, ada kiasan. Huruf ini kiasannya gambar, atau model kiasan juga al-fathah bawahnya tulisannya alatin, huruf dibacanya dikiaskan, dipadankan dengan sesuatu yang sudah kita kenal bersama, ada gambar atau jadi sangat bisa dipahami bahwa metode-metode talak putih itu memang terinspirasi. Kita ngomongnya terinspirasi dengan Qiraat dan itu terbukti dari interaksi antara penyusun-penyusun metode dengan saya kira itu ya. Silakan Pak Abu. Boleh saya tambahin, maaf ya. Pada saat anak-anak asal Imam penulis Iqra datang ke penalun nama ayah mengucapkan apa? Saya memaafkan sesama umat Islam, tetapi saya Iqra tidak benar. Kedua, Asad Umar dan istrinya datang ke penalun Islam dan minta maaf, ayah ngomong begini,
saya maafkan, tapi kok saya tidak boleh. Kenapa kalian berbeda itu? Udah kami jual bebas dari itu. Tidak dilawan, umum sama saya masih ada. Dan saya memberi kasihan dari orang yang kok pakai dilawan itu yang bahagia terdampak kalimat statement ayat tidak ridho. Dan ternyata kalimat tidak ridho adalah saya kerja kalian ini ayat tidak ridho. Apakah akan terima ayat tidak ridho kita tidak tahu. Ustaz Abdul Aziz tidak tahu. Nanti Ustaz Abdul Aziz Jadi tadi saya bilang tahun ini saya mampu metode-metode belajar membaca Al-Quran itu dari penelitian disertasinya Pak Ustaz Sofian dari Pondok Gede. Satu Baghdadiyah itu semua ulama-ulama terdahulu belajar Baghdadiyah. Yang kedua metode Talaqudi, pionirnya Iraqi, ya, Iraqi. Yang ketiga adalah kias, roda mata dan lain-lain yang ada gambarnya itu. Jadi dari sekian metode yang ada sebagai besar dari Talaqudi dan pionirnya Iraqi. Sehingga metode Talaqudi termasuk di dalamnya Iqra, yang Buha, Tilawati, Umi, yang dulunya adalah orang-orang Iraqi. Kalau kami bilangnya itu adalah terinspirasi, kalau saya biasanya itu ciplakannya Iraqi, gitu ya, secara biasa saja. Hanya satu Talaqudi yang tidak berciplak Iraqi yaitu Al-Balqi. Ya itu betul-betul sendiri, cuma kebetulan kok Iraqi duanya saja. Tapi betul-betul itu karya penulis Al-Balqi sendiri, sama sekali tidak tersinggung, tidak terinspirasi dengan Iraqi. Jadi harus berikutnya pertanyaan tadi. Yang kedua, kenapa Quran itu istimewa ini? Silakan. Apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul Karamin, para ulama, habaib, asatidzah, kullu rahimahullah. Menarik apa yang tadi disampaikan oleh Habib dari guru. Ingat saya dulu kalau ke Bali itu saya sama ayah saya sama mertua itu ke Pak Juwaini. Nah itu apa yang hadir sampaikan tadi terkait dengan ini tadi ya. Itu sebenarnya I-nya itu karena idhofah dia mutakallim, dia al-mutakallim dengan pihak yang menunjukkan gitu ya, sehingga harapannya supaya ini menjadi menjadi terpelihara, menjadi disukai, menjadi terus akan dibaca karena punya qiraat itu karena bacaan itu lughatan kata. Kemudian yang kedua, saya ingin lebih sedikit mohon kesabaran, ini agak detail. Mengapa kemudian tadi oleh adik saya Tony itu muncul ada tilawati, ada umi, ada yang juga menggunakan yang kita kali juga nggak jauh-jauh dari itu, kecuali Iqra itu kita pakai. Apa yang menjadikan kemudian kalau bahasa adik saya tadi
orang lain kemudian terinspirasi. Kalau menurut adik saya yang satu lagi Usman, orang lain itu kemudian menjiplak, itu karena ayah mertua saya yang ketika dulu adik-adik saya masih kecil, seringkali saya katakan itu Osman itu dulu ketika saya menemani kakaknya, dia tidurnya masih dengan saya. Bisa dibayangkan seberapa dia, apalagi dengan ini. Nah, itu ayah mertua saya itu punya karakter, kalau punya sesuatu, terutama ilmu, keterampilan, itu selalu ingin segera ditularkan kepada orang lain. Iqra itu menjadi hand-in-hand dengan Fir'aun yang tadi sudah dijelaskan oleh adik saya. 18 tahun dia itu bermula karena saya beberapa kali mendampingi beliau ke Kiai As'ad, rumah As'ad itu, karena saya selalu mendampingi beliau karena saya yang sudah besar. Ini Abu kemudian Khadijah itu waktu itu masih di Panggilan. Saya di rumah itu saya dan istri saya, kemudian Aziza itu masih kuliah di Fakultas Kedokteran, ini masih di masih di UIN, sekarang dulu IAIN, sekarang Belukis, masih di SMA 3. Sehingga kalau pergi itu saya yang tadi, saya menangkap beliau itu kalau punya ilmu, punya keahlian, itu suka sekali supaya manfaatnya itu meluas, itu disampaikan kepada orang lain, diharapkan orang lain itu supaya ikut memanfaatkan ilmu dan keahlian itu. Satu cerita sebagai evidensinya, sebagai buktinya itu begini. Tadi kamu tahu kan? Dulu Pak As'ad Umami ketika masih itu sebenarnya relasi dagangnya orang tua. Ketika saya jalan itu dulu ngajinya tidak pakai Qira'at punya ayah, tapi dia pakai Baghdadi. Ayah biasanya kalau ke sana itu maghriban di sana. Nah, ketika maghriban di sana itu beliau lalu sholat maghrib biasanya, kemudian di jam makan malam, dan sementara kita sholat, kita siap-siap karena berdagang untuk lihat-lihat yang lain, beliau mengajar ngaji Ustaz Kiai As'ad. Mertua itu cerita kepada saya, itu ketika saya sholat maghrib lalu lihat kok ngaji kok itu dulu namanya ngajinya itu kalau waktu saya kecil namanya sorogan. Sorogan itu apa namanya, satu warna satu ngadep, musyawarah one by one. Kemudian setelah itu satu dengan yang lain tidak sama grade-nya, ilmu dan keahliannya, sehingga sangat berjuang, sehingga hasilnya itu lama. Lalu ketika itulah mertua itu katanya, saya tawarkan dia itu, coba kalau Anda pakai ini bagaimana, dan akhirnya terima. Itulah kenapa bisa memakai Qira'at selama 18 tahun itu mula-mulanya seperti ini. Ini di bukunya aku tidak ada, tidak ada ya. Kurang detail ada tapi tidak. Kemudian setelah itu
ke tempat lain, termasuk ke Kiai Asroni itu kita sekeluarga waktu itu aku masih di Pabelan, kita diajak sana semua. Ini gurunya ada, ini ustaznya ada, diperkenalkan semua. Itu jadi ayah itu punya karakter, kalau punya sesuatu terutama ilmu dan keahlian itu supaya manfaatnya dapat tersebar, selalu mendorong orang lain itu untuk mencoba apa yang beliau punya. Dari situlah kemudian orang membuat, meniru, menginspirasi itu ya karena ada dia dalam dinamika perjalanannya itu ada hal-hal yang misalnya tadi dikatakan tidak, ternyata beli buku itu pirati itu tidak mudah, kemudian kalau begitu bikin sendiri aja, inspirasinya dari itu mula-mula seperti ini. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan bahwa para orang yang kemudian menyusun sendiri berdasarkan inspirasi rohani atau yang bahasa nggak enak didengarnya kemudian menjiplak, itu selalu tidak pas di dalam jiplakannya, di dalam penyusunan buku yang terinspirasi oleh qiraat itu selalu tidak pas. Banyak hal yang tercecer, banyak hal yang menjadikan ketika plagiasi terjadi lalu tidak sempurna. Kenapa? Terutama tidak tersempurna itu terletak di sini. Orang jual buku itu pada umumnya yang ingin diperoleh dampaknya dari jual buku, menyusun buku itu ya terkenal, ya kemudian dari finansial dan lain sebagainya. Sedang ada orang tua itu menyusun buku itu untuk memudahkan mengajar Al-Quran. Oleh karena itu kemudian ikutan dari prinsip ini, karena menyusun buku tidak untuk menjual buku tapi untuk memudahkan mengajar Al-Quran, maka selalu bilang beliau, termasuk ketika Kementerian Agama datang ke rumah. Waktu itu saya masih sering di Bonaro, meskipun saya sudah tidak satu rumah, karena saya kalau pagi itu yang ngomong itu adalah neneknya itu Kementerian Agama itu oke, kami akan urus soal buku itu, kemudian Pak Dahlan tinggal duduk di rumah, nanti royalti akan kami beri dan seterusnya. Jawabnya tadi sangat yang tercecer, yang tidak dipunyai oleh penjiplak atau yang dapat inspirasi dari mereka. Silakan Anda cetak, Anda kembangkan, tapi gurunya ikutkan. Silakan, tapi ini gurunya silakan. Jadi letak suksesnya berkembangnya qiraat itu sebenarnya ya selain ada materi ajar, tapi guru yang kompeten. Ini poinnya yang tidak dipunyai oleh mereka. Termasuk Al-Batu itu sebenarnya teman saya. Dulu saya Pak Muhajir dari Surabaya. Dulu saya pernah akan ditugas belajarkan oleh pimpinan nasional untuk belajar di IIU, jadi Islamic International University. Saya disuruh pilih mau ke Pakistan atau mau ke Malaysia.
guru yang sudah ada di Indonesia. Nggak tahu Pak Wajir jadi berangkat apa enggak, tapi saya khusus untuk saya wawancara terakhir setelah ditanya, saya itu sudah punya teman tidur saya yang saat ini, sehingga saya ditolak, nggak boleh. Anda urus keluarga, Anda kalau belajar di sini saja supaya dekat dengan keluarga. Nah, begitu. Nah, kembali ke soal tadi. Jadi sekali lagi, aspek kemudian guru harus disiapkan, itu bagian dari kesatuan Filomatik yang harus bersama-sama. Jadi bukan karena mau jual. Ini poin. Jadi beruntunglah para asatidzah, para ustadz dan ustadzah yang sekarang ini sudah dinilai kompetens. Ada yang seperti Habib Rumput tadi langsung dari mertua, kemudian Pak Aziz itu mungkin juga dari mertua, juga Pak Juwaini yang saya kenal di sini ini di Bali, Pak Juwaini itu selalu bahkan Pak Juwaini itu sering tidur di Penarung. Itulah jadi guru bersama-sama Filomatik, itulah yang menjadikan anak-anak itu mudah belajar. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita bersama bahwa qiraat itu bukan sekedar buku. Kalau buku lisensinya sekarang berlaku umum, siapa pun boleh pakai, bukan itu. Qiraat itu adalah satu kesatuan, sebuah sistem yang dibangun oleh ayah-ayah yang pada. Tidak sekedar buku, tapi bagaimana orang bisa menggunakan itu pada syaratnya. Guru syaratnya apa? Guru tidak sekedar bersahaja, ya. Bukan bacaannya bagus oke pakai qiraat tidak saja, tapi juga harus mengikuti sistem yang dibangun. Pembinaan yang sejak berkelanjutan itu aktif-aktif. Ya, jadi satu kesatuan. Dan yang tadi saya sampaikan, ayah marah itu kan sistem yang dibangun itu susah, bukan masalah penjumlah bukunya. Ya, bagaimana ayah saya yang hanya lulus kelas 4 SD, ya, tapi pemikirannya jauh ke depan, seperti bagaimana para insinyur di dunia industri menerapkan pengendalian kualitas. Pabrik-pabrik besar itu menerapkan penjaminan kualitas dengan sangat ketat dan berjenjang. Bagian produksi di pabrik-pabrik itu tidak boleh menyatakan produk saya bagus silahkan dipasarkan, tidak bisa. Harus melalui bagian pengendalian kualitas dulu baru ini produk yang bagus silahkan. Kira-kira begitu. Kita tahu bahwa yang namanya guru, ya, guru di kelas itu hanya punya hak menaikkan halaman, tidak punya hak menaikkan jilid, sama punya hak menaikkan jilid. Kepala TPQ-nya itu sebagai pengendalian kualitas tingkat pertama. Kepala TPQ tidak punya hak untuk menghakarkan, tapi harus dapat pengendalian kualitas berjenjang dengan hak perucap. Oke, ini siap untuk diuji di tingkat akhir atau intas. Baru koordinator cabang yang menyatakan oke, ini sudah layak untuk dianggap selesai. Itu sistem yang dibangun dan para penulis buku-buku lain itu yang tidak menggunakannya. Itu yang ayat kami marah. Itu bukan masalah bukunya, tapi sistem yang dibangun tentang bagaimana mengantarkan masyarakat untuk belajar dan membaca Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidahnya. Itu yang tidak ada di buku-buku yang lain. Ya. Itu bukan sekedar buku, sekali lagi, ya. Itu adalah satu sistem kesatuan. Pengendalian kualitasnya, pembinaannya yang berjenjang dan berkelanjutan lewat MNP, lewat MNP tingkat lembaga, porca, cabang, dan MNP nasional, maupun program-program lain dari guru dasar dan guru negara atau anak-anak yang diperlukan, dan berbagai macam program digital dan itu pembinaan. Itu dari saya sebagai representatif.
Baik, alhamdulillah sudah terjawab dua pertanyaan dari Bapak. Kita minta dari satu dari tokoh dari Ustaz, mungkin satu orang, baru kita dari guru. Silakan satu orang. Silakan Ustaz. Baiknya dari komite, silakan. Baik, untuk satu orang tokoh dari Ustaz diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Masya Allah, saya sangat bahagia sekali berada di majelis yang mulia ini. Tapi sebelumnya, perkenalkan dulu, saya adalah Haji Hanimarkan. Saya bertugas di Pondok Pesantren Al-Aziziyah, Kakak Gunung Sari, Lombok Barat. Menarik sekali ya diskusi kita pada siang hari ini membedah buku biografi Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi, di mana beliau adalah penemu dan penulis metode qiraat. Alhamdulillah. Tadi saya sempat agak terkejut ya mendengar penjelasan dari Ustaz Abu. Tadi beliau mengatakan bahwa metode-metode yang lain selain qiraati yang tadi disebutkan adalah metode iqra. Itu adalah Kiai Haji As'ad Humam. Itu adalah seorang plagiator ya, di mana plagiasi atau plagiator itu konotasinya negatif. Dan lebih terkejut lagi tadi saya ketika mendengarkan penjelasan beliau tadi bahwa ternyata Kiai Haji As'ad Humam itu berguru kepada Kiai Haji Dahlan selama 18 tahun menggunakan metode qiraati. Masya Allah. Tetapi ketika Kiai Haji As'ad Humam menulis dan menyebarkan metode iqra, dan Kiai Haji Dahlan Zarkashi mengetahui hal tersebut, beliau mengatakan ketika beliau meminta maaf, Kiai Haji As'ad Humam beliau minta maaf dan dimaafkan oleh almarhum Kiai Haji Dahlan Zarkashi, tetapi tidak ridho untuk beliau mengajarkan metode iqra. Begitu? Itu yang membuat yang sangat terkejut. Untuk diketahui bahwa tiang saya adalah salah satu yang menggunakan metode iqra selama dari tahun 1993. Saya adalah angkatan pertama yang diberikan pelatihan metode iqra di Yogyakarta pada tahun 1993 bersama 5 orang yang diutus oleh pemerintah daerah NTB. Dan alhamdulillah, terima kasih. Saya adalah orang yang pertama kali mendapatkan S3, syahadat S3 di Indonesia. Alhamdulillah. Dan ketika itu saya belum tahu metode qiraati, tetapi lambat laun kami di Pondok Pesantren Al-Aziziyah setiap menerima santri baru, seperti sekarang juga saya termasuk tim penerima santri baru, melihat bacaan-bacaan dari santri kami yang masuk ke Al-Aziziyah. Alhamdulillah, yang menggunakan metode qiraati itu hampir 100% diterima. Cuma sekarang yang menjadi ganjaran saya yang menggunakan metode iqra mengajarkan anak-anak kami di TK dan TPQ Al-Aziziyah, dan saya juga adalah tim pengembang metode iqra di Nusa Tenggara Barat bersama almarhum Ustaz Nasruddin, almarhum Ustaz Abdul Malik Thawib. Merasa agak
Bagaimana begitu? Karena tadi tidak ridho itu loh, tidak ridho seorang guru, tidak ridho terhadap muridnya itu kan keberkahan ilmu itu tidak kita dapatkan. Betul tidak? Yang saya katakan, bagaimana solusi terhadap hal tersebut? Dari dulu beberapa tahun yang lalu, pengen sekali makanya 14 ketemu langsung dengan dosen dan yang sempat saya sampaikan, pengen belajar metode kiroati. Jadi semoga Allah memudahkan, pengen belajar dengan sebetul-betulnya setelah mengenalnya metode tersebut. Tadi pertanyaannya, ini bagaimana kami yang menggunakan selama bertahun-tahun metode Iqra tanpa ridho daripada Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi sebagai guru dari Kiai Haji Ash'ad Umam. Mohon dibicarakan Bapak Kiai. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tapi nanti saya minta Ustaz Abdul Aziz jawab. Saya mau jawab sesuai kesempatan. Ngajar ngaji itu baik, tapi kalau ngajak itu haram. Itu yang mau datang dia. Pernah dengar nggak? Halo, pernah dengar nggak kalimat itu? Ngajar ngaji itu baik, tapi nolong ayam itu haram. Itu kalimat apa lagi? Oke, sekarang dari saya begini. Untuk ibu ya, di Jakarta itu dulu ada sekolah tingkat. Oke, ibu naik bis atas. Tiba-tiba ada orang duduk di samping ibu dan mengatakan, maaf, saya kehabisan uang, tolong beli HP saya. Karena ibu punya uang dan merasa iba, maka dibeli. Oke, cerita yang kedua, di bis yang sama, bis lagi jalan di terminal Lokan, ibu duduk di samping jendela. Sambil jalan kuliah, ada orang kaos hitam nyopet, mencuri, dan ibu lihat, apa? Terus dia langsung naik bis, duduk di atas samping. Terus dia ngomong, maaf saya tidak bisa duit, tolong beli saya ini. Dan ibu lihat itu barang cuci yang ibu mau beli apa? Dan saya kasih tahu, itu adalah bagaimana memakai kita di MTP Ustaz Abdul Aziz memperluas. Barangkali Kak Khadijah pelajar. Sebetulnya yang paling tepat untuk menjawab solusinya ya Ustaz Abdul Aziz. Karena kan pertanyaannya dari Ustazah Hajar tadi, bagaimana solusi untuk kami yang sekarang sedang memakai Iqra, masih menjadi pembina Iqra di pesantrennya Pak Iqra, terus gimana? Nah, mosok dari Semarang terus pesantren ini dia menata pakai Iqra ini ya. Sementara di sini ada Ustaz Abdul Aziz. Jadi nanti bisa berhubungan langsung dengan Ustaz Abdul Aziz, menanyakan
nanti mohon tidak nanti ini perintah dari kami. Bagaimana ada sejajar bisa Baik, alhamdulillah sudah menjawab. Ini nanti kita lanjuti. Kita masuk ke pertanyaan untuk Dewan Guru yang berat. Kami silakan. Kita ulang. Kami persilakan. Oke, silakan ibu yang di tengah berdiri. Siapa dari? Ya, Saja Hanik dari Hadir, silakan ke depan saja. Biar mic-nya atau silakan panitia dibantu untuk pengeras suara. Enggak apa-apa, mundur aja. Langsung pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ada 3 pertanyaan dari saya. Perkenalkan, nama saya Andi, saya dari PT Hajir Apahan. Pertanyaan pertama adalah pada saat Ustaz Dahlan Syarifudin mengajarkan kepada putra putrinya, pada saat itu saya baca dari buku tersebut 10 buku jilid. Apakah pada saat itu Ustaz Dahlan Syarifudin mengajarkan 10 jilid itu kepada anaknya langsung atau berupa lembaran begitu? Yang pertama kali beliau tulis. Yang kedua adalah saya tertarik dengan pertanyaan Ustaz Dahlan yang menyatakan bahwa Ustaz Dahlan tidak pernah mengajarkan. Kemudian bagaimana dengan kamu yang dulu pernah belajar M3? Gitu. Pertanyaan ketiga, dari buku yang sudah kami terima dari saya membaca tentang kisah bahwa Ustaz Dahlan Syarifudin pernah mengajarkan kepada anak-anak ABK atau tunanetra. Di sini saya tertarik dengan muridnya yang bernama Rudianto Almarhum yang Ustaz Dahlan Syarifudin mengajarkan sampai jilid 3. Saya tertarik untuk mengetahui bagaimana teknisnya mengajarkan anak yang sendiri hingga sampai ke jilid 3. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang 10 jilid itu diajarkan langsung ke anak Kak Ali bisa menjelaskan karena Kak Ali dan Kak Yan itu anak Ustaz berdua itu yang pertama kali diajari ayat langsung mulai ayat tulisan sebelum di buku Qiraat itu kan awalnya di sablon, ditulis anak kemudian sablon kopi kalau cetak gitu. Jadi ini waktu masih Qiraat tulisan kanan itu yang mengambil langsung Kak Ali. Kali bisa cerita, silakan 10 jilid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya waktu itu ngaji sama ayah langsung tulisan tangan. Dan saya mengajar ngaji yang istilahnya Ustaz Bakar, saya bacanya. Jadi mengajar ngaji waktu itu juga belum jilid, belum stensil, apalagi cetak. Sudah 10 jilid ya, tapi masih tulisan tangan. Jadi itu saya ngaji sama Dahlan itu ya dengan
Kemudian saya ngaji itu juga masih tulisan tangan dari ayah. Yang begitu ya, kalau cerita tentang Pak Dahlan nggak ada selesainya. Walaupun 3 hari 3 malam 1 minggu nggak ada selesainya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Waktu itu memang saya punya Pak Dahlan kan tinggal 2 tahun di Kebun Harum. Itu mulai ngaji ya saya dan adik-adik 2 orang yang ada dan kemudian sama tetangga. Yang Rupiah masih tinggal ngaji yang dulu namanya Budi. Oleh Budi dimaknai, puncak masuk ngaji sama yang kamu enggak ya anak juga ngaji ayat itu masih tulisan tangan itu ya, jadi belum cetak atau stensil atau cetak gitu ya. Cara mengajarnya ya sama tulisan tangan A, B, bukan alif fathah A, bukan itu yang jadi satu ya. Jadi seperti itu artinya, seperti yang ada waktu itu, tapi masih tulisan tangan A, B. Bedanya memang gini, kalau alif fathah A kan bisa juga alif fathah I yang bisa, ya kan itu ceritanya memang itu alif fathah A. Tapi kalau diajarkan alif fathah I kan dia juga bisa, karena sebenarnya ngajarnya I kan bisa. Tapi tidak ada yang mengajarkan ini A sudah diberi harakat fathah A, B, dan begitu seterusnya sampai saya termasuk hatam yang pertama. Saya dari tetangga satu namanya Nabi. Itu hatam. Kakak saya ini, Kak Rahdia Nakili dan sama Kak Rupiah itu adalah kanan peserta hataman Quran yang pertama. Kira-kira ada tahu berapa? Tahun 1965. 1965 hataman pertama. Sudah lahir. Hataman pertamanya 1965 itu ada 4 orang. 1 Kak Dahlia, Kak Rupiah, Ais, Kak Madi 3 orang, tetangga 1 orang. Itu tetangga saya rumah itu namanya Nabi, itu yang pertama. Dan Kak Dahlia ini adalah yang pertama kali ngaji pakai kiroati setelah belajar. Yang belajar. Ngajar pakai suci, ngajarin nggak ada adiknya dan tetangga-tetangganya. Dan tadi pertanyaannya apa saja? Anaknya ngajinya pakai apa? Ngaji pakai suci. Jadi sampai bayi ngajinya suci. Yang ngajarin sama Pak Dahlan langsung bukan, tapi anak-anak semua. Ya. Jadi ini yang itu sudah sana itu. Kata dari kacamata saya, guru-guru kami semua yang ngajarin. Ya, saya gurunya ini, Latifah gurunya sebelah sananya, Titi gurunya sebelah sananya, Ustaz punya ini ya, Kak Titi sama Kak Hodi jenisnya dan Bambir gurunya yang duduk sebelah sananya. Seterusnya, part pertama yang langsung ke ayat. Ya, itu tapi mengajar kajian cuma jilidnya, untuk Al-Qurannya sama ayat. Untuk Al-Qurannya tetap ayat yang mengajar sama anak. Jilidnya memang seperti itu. Itu yang. Ya, terima kasih. Itu saya bisa dipahami. Pertanyaan kedua tentang entry sudah terlanjur belajar entry itu solusinya gimana ya? Ayat saja nggak pakai entry, ya seperti yang sebelum ada entry itu seperti itu sampai sekarang. Jadi kalau dikatakan itu dari ayat, tidak. Justru saya mengajar ngaji itu juga proses pembuatan qiraat ya. Kalau saya ngajar murid ya, anak-anak yang ngaji si Acik itu sulit, kemudian berubah itu sampai akhirnya jadi terbentuk sendiri. Jadi bagaimana mengobati entry? Kita sepakat seperti PR yang tadi kembalikan ke Abu Abdul Aziz. Iya, kalau musik, mantap saja. Kalau mantap musik ada masalah.
Surabaya dan itunya bersih, teman-teman bersih belajar bagaimana mendudukkan dan ternyata tidak gampang. Ketika di Sidoarjo awal-awal ini bulan-bulan apa ya, April atau Mei, bahwa nilai entry gampang. Dulu kuno terus gak kuno, sekarang kuno lagi gak segampang itu sudah berdarah-darah gitu ya, sudah kayak latah gitu. Yang partainya tidak gampang, memang perlu prosesnya. Tapi kalau yang apakah hanya ajaran ini sudah dijelaskan ya, tidak ya. Padahal tidak ajaran ya. Padahal bahkan tahun 2000 saya sini, padahal ayat kami bahkan tahun 2001. M3 itu mulai ada, mulai sering itu 2009-2010. M3 itu, jadi M3 bukan mana penulis pecucu ya, tapi M3 itu adalah bacaan yang dikenal dengan M3 yang mana penulis pecucu yang berlebihan dan ada beberapa perubahan makros yang tidak sesuai dengan kaidah ya, khususnya untuk lambung dan roh itu dan beberapa yang lain ya, itu sesuai yang dimaksud dengan bacaan M3. Jadi bukan sekedar mana penulis pecucu. Dan cara baca seperti itu mulai sering mulai dengan baru 2009, 2010 mulai bergulir, 2013 resmi, 2017 wajib. Ya, kalau wajib itu berarti kalau ada FDN, festival kilowatt ke FDN menjadi kami. Jadi kurang lebih 9-10 tahun setelah ayat keempat baru MT itu muncul. Saya rasa itu jelas. Bagaimana ngajar bisutuli yang selain tunanetra bisutuli ini kakis di paling pas ya. Bagaimana metode ayat ngajar Quran bisutuli? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat itu ayah kan sudah mengajar tunanetra. Ayah kan sebenarnya paham ya, tantangan kepingin semuanya bisa dan semua orang bisa ngaji ya. Orang-orang awam sudah bisa, anak-anak bisa, ya sekarang disuruh itu. Terus ada nggak kira-kira orang disuruh yang bisa datang di sini? Gak tahu, terus saya kan cerita sama teman-temannya, kemudian dihadirkan satu anak rumahnya di Candi Lama yang dekat Kebonarung, kira-kira 5 kilo ya dari Kebonarung. Itu diantar ibunya untuk diajar ngaji. Ternyata berhasil. Jadi saya ngajarnya itu A, yang dulu A, B, itu. Tapi kan ada pakai syarat biasanya ya. Nah, sampai itu akhirnya berhasil sampai jadi 3. Misalnya huruf yang suruh pegang sampai ini harus bergetar suruh pegang namanya ayat akhirnya ayat, terus anak itu menirukan alhamdulillah bisa. Nah kebetulan sampai baru jadi 3 belum tuntas, orang tuanya pindah luar kota, jadi akhirnya tidak diteruskan. Nah yang melanjutkan ngajar di seluruh itu Khadijah punya murid sampai khatam, sampai bisa verifikasi Khadijah punya. Kalau pakai itu dulu yang digaji mencari kesalahan berjuduli supaya kamu saya ajari. Karena prinsipnya kata ayah sebetulnya orang bisutuli itu ada yang ini saja, bukan bisutuli. Prinsipnya ada dengan apapun. Sehingga prinsipnya bisa. Silakan apa? Praktek aja bisutuli sampai kata. Langsung saja ya. Memang kebetulan saya itu berada di sekolah lembaga korban. Ada satu anak itu yang disuruh, tapi memang menurut saya anak itu juga cukup cerdas ya. Berasal berawal anaknya itu diletakkan di lembaga Kristen, terus dia mulai memberontak ya, ketika mau makan hari seperti itu. Saya dipindah ke sekolah di mana saya
ngajar. Nah, ketika ngajar itu anaknya namanya Alkof. Ketika ngajar Alkof itu memang harus melihat ke mulut kita ya. Terus tapi memang tidak bisa sempurna mengucapkan huruf-hurufnya. Seperti misalnya main dia, suaranya begitu. Tapi dia tahu bahwasanya ini ma. Tapi memang tidak bisa sempurna begitu ya. Jadi yang sampai dengan dengung. Jadi kalau pas baca dengung itu dia begini, gitu ya. Sampai tangannya begini, itu menandakan bahwasanya itu adalah bacaan dengung. Tapi sekali lagi memang tidak bisa mengucapkan secara sempurna. Tapi panjang pendek bisa. Jadi panjang pendek dia paham, dengung tidak dengung dia paham. Sampai dengan boleh bisa mengurai, dengan boleh aja bisa mengurai. Ya. Sampai dia bisa ikut empat. Tapi memang ketika empat saya bilang sama pengujinya ini disusuri. Ya. Tapi juga ya, alhamdulillah lulus empat. Ya. Tapi dengan intinya dia bisa baca huruf tidak bisa sempurna. Yang kedua panjang pendek dia bisa membedakannya, termasuk ketika kalau bacaan manfaat itu dia gitu ya, selalu begitu gitu ya. Itu ya, jadi dia paham gitu ya. Terus beliau kalau ini saya sekarang tangannya segini gitu ya. Dia mau ekspresikan bahwasanya ini adalah bingung gitu ya. Sampai dengan berlanjut selesai alhamdulillah lulus empat. Dengan bacaan tentunya pengucapan yang tidak sempurna. Tapi intinya memang harus melihat ke gurunya. Gurunya dengan suara keras, tapi dengan suara yang gitu ya, sampai ya. Tapi menurut saya memang anaknya juga cukup cerdas karena dia sampai bisa kuliah di UGM S1, S2 nya UI. Memang anaknya